Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Jalan Pulang. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Angin meniup dedaunan kering yang berserakan di sepanjang jalan desa. Rina baru saja pulang dari rumah temannya setelah belajar kelompok. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia memilih jalan pintas melewati jalan setapak di pinggir kebun yang sudah lama terkenal angker. Ibunya pernah berpesan, kalau pulang malam, jangan lewat jalan kebun. Banyak yang bilang pernah lihat bayangan di sana. Tapi Rina mengabaikannya. Jalan itu bisa memangkas waktu hampir setengah jam. Langkahnya cepat. Sepatu yang basah menimbulkan suara plesak-plesik saat melewati genangan. Lampu senter dari ponselnya hanya bisa menyorot beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Jangan nengok ke belakang. Jantung Rina berdegup kencang. Ia berhenti melangkah. Suasana jadi makin sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Dia memutuskan untuk tidak peduli dan kembali melangkah. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Perlahan, tapi jelas. Tap, tap, tap. Rina mempercepat langkahnya. Tapi suara itu ikut menyesuaikan. Semakin cepat ia berjalan, semakin cepat pula suara itu. Lalu, sunyi. Ia berhenti. Tak ada suara. Ponselnya kembali bergetar. Aku sudah bilang, jangan nengok ke belakang. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan gemetar, ia menoleh. Dan di sana, hanya beberapa langkah di belakangnya, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, mengenakan seragam sekolah yang sama seperti Rina. Tubuhnya basah kuyup, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Sebelum sempat berteriak, dunia Rina menggelap. Keesokan harinya, warga menemukan ponsel Rina tergeletak di tengah jalan setapak. Basah, layar retak, dan ada satu pesan terakhir di layar. Sekarang giliranmu. Pagi itu, warga desa geger. Rina tidak pulang semalam. Ayah dan ibunya mencari ke rumah teman-temannya, lalu ke jalan setapak yang sering dipakai Rina sebagai jalan pintas. Di tengah jalan tanah itu, hanya ada ponselnya yang retak. Ibunya menangis sambil memeluk ponsel itu erat-erat. Tak ada jejak, tak ada darah. Seolah Rina lenyap begitu saja. Satu-satunya petunjuk hanya pesan terakhir yang tertulis di layar. Sekarang giliranmu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, di sekolah, teman-teman Rina mulai mendengar desas-desus aneh. Aldi, teman dekat Rina, merasa bersalah karena membiarkan Rina pulang sendirian malam itu. Ia terus memandangi ponsel Rina yang sudah diserahkan polisi pada keluarganya. Beberapa hari kemudian, Aldi mulai mengalami hal-hal ganjil. Malam hari, ia mendengar ketukan di jendela kamarnya. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Lalu, pesan-pesan mulai masuk ke ponselnya, dari nomor yang sama seperti yang diterima Rina. Sudah siap jalan pulang. Ia mencoba mengabaikan, tapi pesan itu datang tiap malam, selalu di jam yang sama, pukul 0:03. Suatu malam, karena penasaran, Aldi membalas. Siapa kamu? Tak lama, pesan balasan masuk. Aku yang kamu biarkan sendirian malam itu. Ponsel Aldi jatuh dari tangannya. Ia mencoba mematikan ponselnya, tapi layarnya tetap menyala. Muncul satu gambar. Seseorang berdiri di tengah jalan setapak yang sama. Rambut panjang, wajah tertutup, dan seragam yang sangat dikenalnya. Itu seragam Rina. Malam itu, Aldi memutuskan ia akan kembali ke jalan itu untuk mencari kebenaran. Tapi ia tak tahu, beberapa orang yang mencoba mencari Rina juga tidak pernah kembali. Dan di jalan itu, ada sosok yang selalu menunggu seseorang untuk menoleh ke belakang. Malam itu, Aldi membawa senter dan ponsel yang baterainya penuh. Ia tak memberitahu siapapun. Dalam pikirannya, kalau Rina masih hidup, ia harus menemukan jawabannya sendiri. Ia tiba di mulut jalan setapak pukul 11 malam. Langit mendung, angin kencang meniup daun-daun kering. Suara-suara malam seolah berhenti ketika langkah pertama Aldi menginjak jalan tanah itu. Setiap beberapa langkah, ia menoleh. Tapi tidak ada apa-apa, hanya suara angin, hanya bayangan pepohonan. Lalu, ponselnya bergetar. Sudah dekat, jangan berhenti. Ia menelan ludah. Siapapun yang mengirim ini, tahu dia sedang ada di sini. Tak lama, ia melihat sesuatu.
Di tengah jalan, di tempat ponsel Rina ditemukan, ada sesuatu tergolek. Sebuah pita rambut, pita merah yang selalu dipakai Rina. Saat Aldi memungutnya, udara mendadak membeku. Cahaya senter mulai meredup, dan kabut mulai turun. Suara langkah kaki terdengar, perlahan, mendekat dari arah belakang. Ia membeku. Ponselnya kembali bergetar. Kau dengar langkahku, jangan menoleh. Dek, langkah itu makin dekat. Dek, suara napas berat, di belakang telinganya. Dek, lalu suara berbisik pelan. Kenapa kamu biarkan aku sendirian? Aldi tak tahan. Ia menoleh. Dan waktu seolah berhenti. Rina berdiri di belakangnya, tapi matanya hitam pekat. Tubuhnya pucat. Di bawah kakinya, tanah retak seperti terbakar. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menunjuk ke arah kegelapan di belakangnya. Ikut aku pulang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Esoknya, warga desa menemukan pita merah yang sama tergolek di tempat yang sama. Tapi kali ini, ada dua ponsel di sampingnya. Satunya milik Aldi. Dan saat dinyalakan, satu pesan yang belum terkirim muncul di layar. Jangan pernah lewat jalan itu setelah tengah malam. Dia belum selesai. Beberapa minggu setelah hilangnya Aldi, seorang wartawan muda bernama Mira datang ke desa. Ia mendengar kabar tentang hilangnya dua siswa di jalan setapak yang sama. Tidak ada jejak, hanya benda-benda mereka yang tertinggal. Tapi yang membuatnya penasaran, pesan-pesan misterius di ponsel mereka. Ia mulai bertanya pada warga. Kebanyakan enggan bicara, tapi seorang kakek tua, Pak Rahmat, yang sudah tinggal di desa itu sejak muda, akhirnya membuka suara. Kamu mau tahu siapa yang jaga jalan itu? Jangan cuma dengar cerita baru. Semua berawal puluhan tahun lalu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tahun 1986. Ada seorang siswi bernama Lestari. Cantik, pendiam, dan sering dibully teman-temannya. Suatu malam, ia pulang sendiri lewat jalan setapak yang sama setelah kegiatan sekolah. Esok paginya, Lestari tidak pernah sampai di rumah. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di dasar sumur tua, tak jauh dari jalan itu. Tanda-tanda kekerasan di tubuhnya menunjukkan bahwa ia bukan hanya jatuh, tapi dibuang. Rumor beredar bahwa beberapa teman sekolahnya tahu siapa pelakunya, tapi diam. Mereka membiarkan Lestari menghilang begitu saja. Kasus itu mengendap, tak pernah terpecahkan. Sejak saat itu, jalan setapak itu mulai terasa berbeda. Dingin, sepi. Orang-orang yang lewat malam hari mengaku melihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon besar, dengan kepala menunduk, rambut menutupi wajah, mengenakan seragam sekolah lama. Beberapa bahkan bilang mereka mendengar bisikan, "Jangan biarkan aku sendirian lagi." Dan setiap beberapa tahun, selalu ada yang hilang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Mira mendengarkan dengan wajah serius. Malamnya, ia memutuskan untuk pergi ke jalan itu. Tapi bukan sekadar ingin membuktikan, melainkan untuk mencoba berbicara dengan sosok itu. Ia berdiri di tengah jalan, pukul 11.55 malam. Angin diam, bulan tertutup awan, kabut turun, dan di ujung jalan, sosok itu muncul. Rambut panjang, baju sekolah lawas, dan wajah tertunduk. Mira berbisik, "Kau Lestari, kan? Aku tahu kau tidak tenang. Tapi kenapa kau membawa mereka yang tak bersalah?" Sosok itu mendongak, matanya basah. "Karena tak ada yang peduli waktu aku mati. Kini aku hanya ingin ditemani, sampai ada yang benar-benar mau mendengarkan." Dan perlahan, sosok itu menghilang ke dalam kabut. Besoknya, Mira tak hilang. Tapi ia berubah. Diam, matanya sering menatap kosong. Dan tiap malam, ia menulis pesan yang sama di buku catatannya. Dia belum selesai. Setahun telah berlalu sejak Mira kembali dari jalan setapak itu. Ia tak pernah benar-benar pulih. Tapi suatu hari, ia kembali ke desa, membawa satu tujuan, mengakhiri kutukan. Ia membawa bunga melati, dupa, dan buku catatan berisi semua nama, termasuk nama-nama yang dulu membiarkan Lestari mati dalam diam. Malam itu, tepat pukul 12, Mira berdiri di tengah jalan setapak, tempat semua kisah ini bermula. "Lestari, aku di sini. Dengarkan aku." Kabut datang. Sosok perempuan itu muncul, seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak marah. Wajahnya sedih. "Kau ingat semua namanya, bukan? Aku bawa, aku tulis. Aku minta maaf atas nama mereka." Lestari mendekat perlahan. Udara membeku, tapi tidak ada kemarahan.
Hanya tangis. Aku tidak ingin mereka mati. Aku cuma tidak ingin dilupakan. Mira meletakkan bunga melati dan dupa di tanah. Ia membakar kertas berisi nama-nama itu, dan berbisik, aku ingat. Aku cerita, kau tak sendiri. Sosok Lestari menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Dan perlahan, tubuhnya menghilang dalam cahaya samar. Mira pulang ke rumah dengan tenang. Tak ada lagi pesan misterius. Tak ada kabut. Jalan itu kini hanya jalan biasa. Sejak malam itu, tak ada lagi yang hilang. Tapi di tengah jalan setapak itu, tumbuh satu pohon melati liar, dan setiap tanggal kematian Lestari, bau melati menyelimuti jalan itu. Seolah ia masih ada, bukan untuk menakuti, tapi untuk memastikan, tak ada lagi yang pulang sendirian. Tanda hubung. Tamat.